Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kalian bertemu lagi dengan Ibu masih dalam pelajaran fisika. Nah, untuk kali ini Ibu masih membahas tentang hukum Newton ya. Jadi ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Tapi di sini yang akan Ibu bahas pada video kali ini adalah tentang gaya gravitasi dan gaya tegangan tali. Nah, kita lihat di sini. Pada saat benda jatuh, nah ini contohnya ya. Kalian bisa lihat di sini ada apel yang jatuh dari pohon. Nah, di sini benda akan mengalami percepatan. Nah, pertanyaannya, berapa sih percepatan yang dialami oleh benda pada saat dia jatuh? Nah, di sini percepatan yang dialami oleh benda itu nilainya adalah kurang lebih nih ya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, apa yang menyebabkan si benda mengalami percepatan? Nah, berarti pada saat benda mengalami percepatan itu kan terjadi karena adanya gaya ya. Nah, di sini gaya yang berperan yang mengakibatkan si benda ini mengalami percepatan ke bawah sebesar 10 meter per sekon kuadrat adalah dia gaya gravitasi atau gaya tarik bumi yang arahnya ke bawah ya. Nah, di sini misalkan saya punya sebuah benda yang masanya sebut saja 2 kg. Jadi di sini konsepnya kalian harus memahami di video sebelumnya ya. Bagaimana menghitung percepatan gaya dan massa. Nah, di sini berarti si benda ini akan mengalami, karena dia jatuh ke bawah ya, akan mengalami percepatan yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini di sini nilai percepatan 10 meter per sekon kuadrat ini diakibatkan oleh gaya gravitasi. Nah, berapa nilai gaya gravitasi? Nah, sekarang kita lihat di sini percepatan yang terjadi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Massa bendanya 2 kg. Nah, kalau misalkan 1 kg untuk menghasilkan percepatan 10 meter per sekon kuadrat, berarti kan butuh gaya 10 Newton ya. Nah, berarti kalau misalkan massanya 2 kg, maka gayanya adalah sama dengan 20 Newton. Jadi gaya yang terjadi pada benda jatuh bermassa 2 kg adalah 20 Newton. Mudah kan ya menghitung gaya gravitasi. Nah, sekarang contoh lain ya. Misalkan benda jatuh di sini bermassa 5 kg. Nah, maka si benda bermassa 5 kg ini juga sama akan mengalami percepatan yang besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan yang terjadi ini akibat adanya gaya gravitasi juga sama. Nah, berapa sekarang nilai gaya gravitasi itu? Nah, kalau misalkan benda 1 kg itu percepatannya 10 meter per sekon kuadrat, berarti gaya yang mengakibatkannya kan harus 10 Newton. Nah, kalau 5 kg berarti gaya gravitasinya sama dengan 50 Newton ya. Jadi sama saja. Nah, misalkan berikutnya bendanya adalah 10 kg. Nah, di sini sama ini juga akan mengalami percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti di sini berapa gaya gravitasinya? Nah, sama saja berarti dia sama dengan 100 Newton. Prinsipnya sama ya dengan yang 2 kg dan 5 kg. Jadi mudah kan menghitung gaya gravitasi. Berikutnya adalah gaya tegangan tali. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Di sini ada sistem ya benda yang digantung dengan menggunakan tali. Nah, sekarang misalkan ya, saya misalkan di sini massa bendanya 5 kg. Nah, berarti si benda ini akan mengalami gaya berat? Tidak. Pasti mengalami ya.
Nah, gaya beratnya sebesar 50 Newton. Nah, sekarang si benda ini kan seandainya dia tidak digantung oleh tali, maka dia akan jatuh dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Tapi ini tidak terjadi, si benda ini tidak jatuh, kecuali talinya putus. Kalau talinya putus, pasti dia akan bergerak ke bawah dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tapi di sini si benda tidak jatuh ke bawah, tapi dia ada gaya yang menahannya, yaitu yang arahnya berlawanan ya. Nah, disebut di sini gaya tegangan tali. Nah, berapa nilainya gaya tegangan tali? Nah, gaya tegangan tali ini kan yang menahan gerakan benda ke bawah ya. Jadi dia nilainya harus sama dengan gaya berat. Jadi besarnya gaya tegangan tali di sini sama dengan besar gaya berat. Jadi nilainya 50 Newton. Kenapa? Karena benda tidak bergerak ya. Jadi ini nilai gayanya harus sama. Jadi di sini masih hukum ke 1 Newton. Berikutnya, nah kita lihat sistemnya seperti ini. Nah di sini, ini lantainya licin ya, tolong dicatat, dan ini katrolnya juga licin. Sehingga kalau katrolnya licin, maka tegangan tali di sini dan di sini nilainya pasti akan sama ya. Nah di sini masanya 3 kg, yang ini 2 kg. Nah, sekarang berapa gaya berat yang dialami oleh benda 2 kg? Nah, di sini benda yang 2 kg ini akan mengalami gaya berat, ini nanti arahnya ke bawah ya, sebesar, nah sama menghitungnya dengan yang tadi, besarnya sama, 20 Newton. Nah, sekarang benda yang 3 kg ini, dia mengalami gaya berat tidak? Nah, di sini juga sama, dia akan mengalami gaya berat. Nah, berapakah gaya berat yang dialami oleh benda ini? Nah, sama dengan yang tadi ya. Ini sama dengan 30 Newton. Di sini sama 30 Newton. Tapi kenapa si benda ini tidak jatuh ke bawah gitu kan? Seharusnya dia mengalami percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini karena ada gaya yang menahan ke atas. Yang namanya gaya normal ya. Nah, gaya normal ini nilainya sama dengan yang tadi digantung. Jadi, di sini besarnya gaya normal sama dengan gaya berat yang ini 30 Newton, sehingga benda tidak ngeblesek ke bawah gitu, jadi nggak jatuh ke bawah ya, jadi dia tertahan oleh gaya normal yang arahnya ke atas. Nah, berikutnya ini berapakah percepatan yang dialami oleh kedua buah benda. Nah, kita lihat sekarang di sini ya, yang mengakibatkan benda dipercepat itu di sini adalah gaya yang mana? Nah, di sini yaitu gaya yang diakibatkan oleh benda ini yang masanya 2 kg. Berarti gaya berat yang nilainya 20 Newton. Nah, sekarang akibat adanya gaya berat ini, maka kedua benda ini yang masanya 3 kg dan 2 kg, dia akan bergerak bersama-sama ya. Nah, berarti massa total benda yang bergerak adalah 5 kg. Nah, sekarang gayanya 20 Newton. Masanya 5 kg. Nah, berarti berapa percepatan yang akan terjadi di sini? Nah, masanya 5 kg, gayanya 20 Newton, berarti di sini akan muncul percepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Ya kan? Di sini berarti percepatannya segini. Yang dialami oleh kedua benda. Nah, kemudian sekarang bagaimana nih kalau kita mau menghitung gaya tegangan tali ini? Nah, ini sebetulnya nilainya sama. Kalian boleh menghitung di salah satu tempat. Nah, misalkan Ibu mau perlihatkan, kita melihat kamu pandang sistem benda yang 3 kg. Jadi kamu hanya memandang yang ini saja ya. Nah, yang ini. Nah, berarti di sini kita lihat kan tidak ada gaya lain, benda bergeraknya ke kanan kan? Sedangkan massa benda 3 kg. Nah, jadi kita hanya memandang satu sistem saja. Nah, sekarang percepatan yang terjadi adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, masanya 3 kg. Berarti berapa nilai tegangan tali? Nah, berarti kan kalau masanya 3 kg, percepatannya 4, maka gaya di sini adalah 12 Newton kan? Nah,
Di sini sama dengan 12 Newton. Berarti 3 dikali 4 ya. 12 Newton. Nah, sekarang misalkan kamu mau menghitung tegangan talinya dari sistem yang ini, yang 2 kg. Nah, kita lihat di sini, kan ada gaya tegang tali ke atas, nah di sini juga ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, sedangkan di sini masanya adalah 2 kg. Nah, di sini percepatan yang terjadi 4 meter per sekon kuadrat, ya. Nah, berarti nanti di sini totalnya ya, gaya total yang terjadi itu kan ini kan 2 kali 4 ya. Jadi harus 8 Newton. Nah, sedangkan di sini gaya total 8 Newton itu merupakan selisih karena di sini ada gaya yang mengakibatkan benda bergerak, yaitu gaya yang 20 Newton ya, yang ke bawah. Tapi di sini ada gaya yang menahan. Kalau kita lihat di sistem ini ya, ada gaya yang menahan, yaitu gaya tegang tali. Jadi gaya tegang tali ini berperan untuk menahan atau melawan ya gerakan yang dari gaya yang 20 Newton atau gaya berat. Jadi di sini nanti total 8 Newton ini sama dengan 20 Newton dikurangi T atau gaya tegang tali. Nah, maka nanti gaya tegang tali bisa dihitung sebagai 20 dikurangi 8. Jadi nilainya sama 12 Newton. Jadi silakan kalian mau pakai dari sistem yang atas yang 3 kg atau dari sini. Pasti hasilnya juga sama gaya tegangan talinya ya. Nah, kita lihat di sini, ini sistemnya seperti ini ya. Jadi di atasnya bendanya ada 2, kalau tadi kan 1 ya. Nah, ini juga sama, kita anggap lantainya di sini licin ya, sehingga tidak ada gaya gesekan atau gaya yang menghambat. Nah, kemudian di sini katrolnya juga licin, sehingga di sini T di sini sama dengan di sini. Jadi kita kasih nama di sini T2, di sini juga T2. Nah, di sini adalah tegangan tali 1 ya. Nah, kemudian di sini berapakah gaya berat yang dialami oleh benda 4 kg? Nah, di sini sama si benda yang masanya 4 kg ini akan mengalami gaya berat. Nah, berarti dia itu kalau misalkan talinya putus berarti akan mengalami percepatan 10 meter per sekon kuadrat kan? Berarti gaya beratnya adalah 40 Newton. Gitu ya. Nah, kemudian berapa gaya berat yang dialami oleh benda 2 kg? Yang ini kan sama-sama 2 kg ya. Nah, ini sama. Seandainya tidak ada gaya yang menahan, dia akan jatuh ke bawah itu dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Tapi di sini tertahan oleh gaya normal yang arahnya ke atas ya. Jadi di sini juga sama, dia mengalami. Jadi gaya berat nilainya masing-masing 20 Newton. Nah, sekarang berapakah percepatan yang dialami oleh kedua benda? Nah, di sini sama ya. Jadi gaya yang berperan untuk mengakibatkan percepatan adalah gaya yang terjadi di sini. Jadi nilainya 40 Newton. Nah, sedangkan di sini massa benda yang bergerak, kita lihat di sini adalah 8 kg. Dari mana 8 kg? Nanti yang bergerak kan tiga-tiganya ya. Jadi yang 4 kg, ditambah 2, ditambah 2. Jadi 8 kg total benda yang bergerak. Maka di sini gaya penyebabnya, gaya yang mengakibatkan percepatan itu 40 Newton, massanya 8 kg, maka di sini berapa percepatan yang dialami? Nah, berarti sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kita ingin menentukan nilai T1 dan T2? Nah, sekarang untuk T1, ini kan arahnya ke kanan ya, menjauhi benda yang ini. Jadi T1 ke kanan. Nah, di sini percepatan yang dialami oleh benda ini sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Massanya 2 kg. Maka di sini T1-nya tinggal, ini 2 kg, percepatannya 5 ya, berarti 2 kali 5.
Ini 10 Newton. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai T2? Nah, di sini untuk menentukan nilai T2 atau tegangan tali 2, di sini kalian boleh memakai sistem di yang ini 2 kg atau boleh juga di sini. Jadi silakan kalian coba, nilainya pasti sama hasilnya ya. Nah, di sini misalkan Ibu memberi contoh untuk di sini, benda yang 2 kg. Nah, di sini berarti nanti kan karena di sini masanya 2 kg, percepatan yang terjadi adalah 5 meter per sekon kuadrat. Berarti 2 kali 5, 10 ya. Jadi total gaya di sini adalah harus 10 Newton. Nah, sehingga di sini nanti T2 dikurangi. Di sini kan arah T2 itu ke kanan ya, sedangkan T1 menurut benda yang ini, kalau tadi menurut ini kan dia ke kanan, tapi kita meninjaunya benda yang ini ya, yang 2 kg yang ini. Nah, gaya tegang tali T1 itu kan ke kiri arahnya. Nah, berarti di sini nanti T2 dikurangi T1 nilainya harus 10 Newton. Nah, sedangkan T1 tadi sudah dihitung 10. Berarti T2 dikurangi 10 sama dengan 10 Newton. Sehingga di sini nilai T2 bisa kita hitung, yaitu 10 ditambah 10 sama dengan 20 Newton. Nah, untuk misalkan kamu menghitung mau dari sistem yang 4 kg, bisa saja. Boleh nanti kalian coba di rumah ya. Nah, ini hasilnya harus sama. Nanti harus 20 Newton juga. Nah, berikutnya adalah sistem katrol yang seperti ini ya. Jadi ada katrolnya. Tapi prinsipnya sama aja dengan yang tadi katrol yang pakai meja. Nah, di sini saya misalkan M1 ya. Ini masanya 2 kg, kemudian M2 masanya 3 kg. Nah, di sini benda M1 dia akan mengalami gaya berat. Ya. Nah, di sini seandainya talinya talinya putus, percepatan yang dialami sama di sini 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya berat yang terjadi di sini adalah sebesar yang W1 20 Newton dan M2 dia adalah 30 Newton berat masing-masingnya ya. Nah, kemudian di sini bagaimana nanti percepatan dan gaya tegangan tali yang dialami oleh benda. Nah, di sini karena katrol dianggap licin, sehingga nilai T di sini dengan T di sini sama ya. Nilainya nanti akan sama. Jadi kalian menghitung gaya tegangan tali itu bisa di salah satu sistem benda. Boleh di kiri, boleh di kanan. Nanti Ibu kasih contoh yang satu di kiri, yang satu di kanan ya, biar kalian bisa menghitungnya. Nah, di sini kita lihat W total ya. Jadi di sini kita lihat gaya berat di sini. Ini kan nanti benda karena di sini lebih besar masanya, pasti nanti benda M2 ini akan turun, yang ini akan naik. Jadi nanti gaya yang W2 di sini yang 30 Newton, dia fungsinya narik. Nah, ini si W1 dia fungsinya sebagai penahan gitu ya. Jadi melawan gaya yang ini. Jadi di sini gaya total yang dialami oleh sistem adalah 30 dikurangi 20, jadi 10 Newton. Ya, jadi selisih dari ini. Karena ini narik ke bawah, yang ini nahan gitu ya. Perannya si W1 ini nahan. Jadi ini nanti 30 min 20. Nah, ini gaya total yang dialami kedua benda. Nah, berarti di sini percepatan yang dialami benda, kita lihat ya. Di sini kan berat totalnya atau gaya totalnya 10 Newton. Sedangkan massa yang bergerak nanti 3 kg dan 2 kg. Berarti massa totalnya adalah 5 kg. Sehingga di sini akan mengakibatkan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kemudian berapa gaya tegang talinya? Nah, kita lihat ya di sini Ibu mau menggunakan yang benda ini. Jadi saya meninjau benda yang 3 kg. Berarti lihat di benda atau di M2 di sini ada gaya berat ke bawah
searah gerak benda, dan di sini ada yang menahan, gaya tegangan tali, arahnya ke atas. Nah, di sini total gayanya, di sini pada benda M2, kan ini masanya 3 kg. Sini percepatan yang terjadi 2, berarti total gayanya jadi nanti 6 Newton kan, 3 kali 2 ya, berarti 6 Newton. Nah, 6 Newton ini nanti yang terjadi di sini pada benda M2, ini ditarik oleh W2, ditahan oleh gaya tegang tali. Berarti nanti W2 atau 30 Newton dikurangi T. Nah, maka di sini T bisa kita hitung sama dengan 30 dikurangi 6. Sama dengan 24 Newton. Jadi di sini Ibu menghitung T-nya dari sistem benda yang kedua. Boleh kamu dicoba nanti kalau menghitungnya diambil dari sistem benda 1. Nanti hasilnya akan sama 24 Newton. Nah, sekarang ini Ibu beri contoh yang sama seperti yang tadi, tapi di sini untuk massa yang berbeda ya. Nah, di sini misalkan kita tentukan massa M1-nya adalah 3 kg, sedangkan M2 di sini massanya 7 kg. Nah, berarti nanti M1 akan mengalami gaya berat sebesar 30 Newton. Nah, sedangkan M2 itu dia akan mengalami gaya berat sebesar 70 Newton. Nah, bagaimana nanti percepatan dan gaya tegangan tali yang terjadi? Nah, di sini kita lihat di sini, W2 ini kan sebagai gaya yang menarik ya. Di sini nanti si W1 perannya adalah menahan. Berarti nanti gaya total yang terjadi pada sistem sama dengan gaya yang menarik dikurangi yang menahan kan? Nah, berarti 70 dikurangi 30 sama dengan 40 Newton. Nah, sekarang di sini berapa sih percepatan yang terjadi? Nah, kita lihat di sini. Nanti yang bergerak itu benda yang mana? Ini kan dua-duanya bergerak ya. Berarti massa total yang bergerak adalah 3 ditambah 7. Jadi 10 Newton. Ya. Di sini 10 Newton. Gayanya 40 Newton. Berarti berapa percepatan yang terjadi? Nah, percepatan yang terjadi berarti 40 dibagi 10 kan? Nah, jadi 4 meter per sekon kuadrat. Nah, sedangkan di sini bagaimana nih gaya tegangan talinya? Nah, saya sekarang ambil contoh yang dari sistem kiri ya. Jadi dari sistem M1. Nah, di sini kita lihat percepatan yang terjadi adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini berarti gaya totalnya di sini 4, massanya 3 kan? 3 kali 4 ya. Berarti nanti totalnya harus 12 Newton. Nah, maka kan seperti ini. Jadi total 12 Newton ini sama dengan, nah lihat di sini. Di sini kan T itu narik benda ya. Narik benda ini searah gerak benda. Sedangkan yang W1 dia nahan kan. Berarti di sini gaya yang menarik itu gaya tegang tali dikurangi 30 Newton. Nah, sehingga dari sini bisa kita tentukan nilai T-nya yaitu T sama dengan 12 ditambah 30 Newton sama dengan 42 Newton. Nah, nanti kalau kamu misalkan mau menghitung dari sistem ini sama saja. Cuman kalau di sini totalnya nanti kalau di sini 12 Newton, berarti kalau di sini 4 kali 7 ya, berarti 28 nanti caranya sama. Jadi silahkan dicoba